Kurma Kuliah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rizki, bulan yang penuh ketenangan, bulan yang penuh ampunan. Maka untuk itu kita seorang hamba yang lemah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Maka perlu dipertanyakan pada diri kita, sebenarnya apa tujuan kita, target kita pada bulan Ramadan ini. Itu harus kita tanyakan dalam diri kita, supaya kita tidak termasuk dari orang-orang yang rugi nantinya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Salah satu amalan yang harus kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukankah pada ayat Al-Quran tersebut membicarakan tentang kita sebagai kaum muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat, kita diwajibkan untuk berpuasa. Apa sebenarnya hikmah dalam berpuasa ini? Salah satunya membiasakan diri kita di luar Ramadan nanti supaya kita bisa berpuasa. Mungkin di luar Ramadan kita jarang berpuasa. Karena adanya bulan Ramadan, maka kita bisa membiasakan diri kita itu untuk berpuasa di luar Ramadan nantinya. Bukankah puasa tersebut akan menjadi syafaat kita pada yaum mahsyar nanti? Sebagaimana yang di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah SAW berkata, as-siyam wal Quran, puasa dan Quran akan datang kepada sahibnya nanti pada yaumil qiyamah. Apa kata puasa? Puasa berkata, wahai Rabbi, wahai Tuhanku, saya telah melarang hambaku untuk makan dan melarang hambaku untuk melakukan keinginannya pada siang hari. Fasyafi'ni bihi, maka jadikanlah saya sebagai syafaat untuk dia. Maka untuk itu kita pada bulan Ramadan ini seharusnya kita untuk bisa meningkatkan puasa kita ini dengan benar dan dengan baik. Yang kedua, beberapa amalan yang harus kita tingkatkan ialah takwa. Kenapa? Karena kita lihat dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak jabatannya, tapi apa? Atqakum, siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Bukankah takwa itu didefinisikan oleh para ulama mengatakan imtisalu awamrillah wajtinabu nawahihi, mematuhi perintah apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya. Maka kalau kita berpuasa tapi kita tidak sholat, tapi kita tidak melakukan kewajiban yang lainnya, maka itu sama saja pahala puasa itu kita tidak dapat. Maka untuk itu
kita harus bisa meningkatkan iman dan takwa kita pada bulan Ramadan ini, sebagaimana salah satu sifat orang bertakwa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu yang pertama orang yang senantiasa untuk menginfakkan hartanya pada keadaan lapang ataupun sempit. Bukankah kita telah melihat pada bulan Ramadan ini begitu banyaknya orang menginfakkan hartanya, mengasih sembako, sedekah, mengasih takjil. Itu dilandaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Zaid ibnu Khalid al-Juhanni, mengatakan Rasulullah berkata, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Siapa yang memberi bukaan terhadap orang yang lagi berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa. Wa annahu la yanqus min ajri shaim syai'an, tanpa dihilangkan pahala orang berpuasa tersebut. Hadis ini dikomentari atau dikatakan oleh Imam At-Tirmizi, hadza hadisu sahihu hasan. Apa maknanya? Kalau kita lihat dari dua torik hadis ini, satu mengatakan torik itu sahih, satu mengatakan hasan. Ada juga yang berpendapat menurut para ulama yang satu hadis ini sahih, menurut para ulama yang kedua hadis ini hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga yang harus kita tingkatkan amalan ibadah kita pada bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Bukankah ayat setelahnya tuh syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwasanya bulan Ramadan ini syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadisnya, bukankah Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah SAW setiap malamnya membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW? Maka fakana Rasulullah SAW ajwadu, atau dalam riwayat fakana ajwadu bil khair, Rasulullah adalah orang yang sangat mulia dengan kebaikannya. Ketika Al-Quran dibacakan oleh malaikat Jibril, Rasulullah sangat senang, Rasulullah sangat tenang, dermawan sekali. Bahwa bisa kita lihat dari tafsiran oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, mengatakan di dalam hadis tersebut ada dua faedah. Yang pertama, dianjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran yang begitu banyak pada bulan Ramadan ini. Yang kedua, setiap amalan ibadah yang baik kita lakukan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Setelahnya itu ada beberapa amal ibadah yang harus kita tingkatkan. Kita lihat kembali di akhir ayat tersebut, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Maka muncullah pertanyaannya, bagaimana kalau kita menjadi orang yang bersyukur ini? Rasulullah SAW bersabda, unzuru ila man asfala minkum. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, bahwasanya berkata, Rasulullah SAW berkata, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah mereka kalian, orang yang di bawah kalian. Maksudnya orang yang kurang dari material, atau orang yang kurang dari perkara dunianya. Tapi kalau dari perkara akhirat, tidak bisa dilandaskan ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Tapi di sini adalah bagaimana kita bisa bersyukur dalam dunia ini, yaitu kita lihat kepada orang di bawah kita. Begitu banyaknya orang miskin, begitu banyaknya orang yang di bawah kita yang membutuhkan seperti kita. Wala tanzuru ila man fawqakum, jangan kalian lihat kepada orang yang di atas kalian. Kalau kita lihat kepada orang yang atas kita, seperti yang jabatannya tinggi, dia mempunyai kekayaan harta, dia mempunyai ilmu yang banyak, maka hati kita itu tidak tenang. Pasti hati kita itu selalu merasakan hal yang tidak baik. Maka untuk itu kita harus menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Masyiral muslimin rahimakumullah, itulah beberapa amalan yang harus kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia, bulan yang penuh berkah, kesempatan kita untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Masyiral muslimin rahimakumullah, bukankah salah satunya amal ibadah yang harus kita tingkatkan, yaitu kita lihat setiap kita mau salat tarawih, banyak di antara kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu bukan berarti kita tidak dibolehkan untuk berselawat, tidak. Coba kita lihat di dalam kitab Fiqhul min Adillatih, itu karangan Syekh Muhammad Zahidi. La yukrahu, tidak dimakruhkan berdoa ba'da salatit tarawih, yaitu berdoa setelah salat tarawih. Sebagaimana selawat itu adalah doa, maka tidak dimakruhkan. Karena dilihat dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa iza farauta fansab. Apabila engkau telah menyelesaikan salat, fansab, maka berdoalah. Maka disitulah diambil bahwasanya tidak apa-apa kalau kita itu sedang berselawat, karena selawat ini bisa membentuk kecintaan kita selalu berada di dalam hati kita. Bukankah orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW mendapatkan pahala yang banyak? Karena Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyrah. Siapa saja di antara kalian yang mau berselawat kepadaku, maka Allah akan melipat gandakan 10 kebaikan kepadanya. Begitu juga kata Rasulullah SAW, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salah. Sesungguhnya di antara kalian yang paling utama yang mendapatkan syafaat, yaitu siapa? Di antara kita yang banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka untuk itu pada bulan Ramadan ini juga kesempatan sangat besar untuk selalu kita berselawat kepada Rasulullah SAW, karena juga dikatakan dalam hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang dikikir itu bukanlah orang yang banyak harta, yang tidak mau menginfakkan pada orang yang miskin, tapi apa? Orang yang paling kikir itu adalah ketika disebutkan nama Rasulullah, dia tidak mau berselawat. Itulah yang dimaksud dengan orang yang paling terkikir di atas permukaan bumi ini. Dan juga di dalam riwayat mengatakan, man nasiya salata alayya, siapa yang lupa selawat kepadaku, khati'a tariqa jannah, maka dia keliru dalam menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka itulah beberapa amalan yang harus kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini, yaitu kesempatan yang sangat besar dalam Ramadan ini kita meningkatkan amal ibadah kita. Maka perlu kita tanyakan dalam diri kita, sampai bulan Ramadan yang pertama sampai hari ini, sampai manakah ketingkatan amal ibadah kita? Jangan-jangan kita setelah Ramadan kita menjadi orang yang rugi. Tidak. Jadi kita manfaatkan sebaik-baik mungkin Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, supaya kita di luar Ramadan nanti terbiasa dengan amalan-amalan yang baik tersebut. Maka kita cukupkan dulu. Aku qauli hadza astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, cincin dan puan-puan, mari berinfak di Takaful KSMR. Jangan lupa ya.